الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Sekper selaku perwakilan dari manajemen PT Pupuk Iskandar Muda, Imam Besar Tunku Haji Zuhair Muhammad Habib Hasan, yang kami muliakan Tunku Haji Dr. Amri Fatmi LCMA yang sudah berhadir, yang insya Allah akan mengisi khatib pada sholat Id nantinya. Yang kami banggakan panitia Ramadan dan zakat fitrah yang telah bekerja dari awal Ramadan sampai hari ini. Izinkan kami dari BDI Al-Muntaha serta seluruh pengurus dan panitia zakat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Berikut ini kami laporkan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah serta fidyah dari karyawan-karyawati PT Pupuk Iskandar Muda. Penerimaan zakat fitrah sebanyak 751 jiwa, semuanya dalam bentuk beras 2.109,6 kg, fidyah dalam bentuk beras sebanyak 142,8 kg, zakat mal berjumlah 52.150.000 rupiah, infak dan sedekah dalam bentuk uang sejumlah 7.710.000 rupiah, dalam bentuk beras 201,5 kg. Jumlah keseluruhan dalam bentuk uang tunai sebesar 59.860.000 rupiah, dalam bentuk beras sebesar 2.453,9 kg. Semua zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah serta fidyah telah kami salurkan kepada desa lingkungan, balai-balai pengajian, fakir miskin, gharim, mu'allaf, dan kaum duafa. Semoga amal ibadah dari bapak-bapak dan ibu sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal soleh. Amin. Kami informasikan yang bertindak sebagai imam sholat Idul Fitri pada hari ini akan diimami oleh Tunku Haji Zuhair Muhammad Habib Hasan, serta yang bertindak sebagai khatib Tunku Haji Dr. Amri Fatmi LCMA dari Sigli. Sebelum pelaksanaan sholat dan khutbah nantinya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari manajemen Pupuk Iskandar Muda yang akan disampaikan oleh Bapak Sekper, Bapak Maimun. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih kepada panitia yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah serta terlaksananya kegiatan takbiran pada salat Idul Fitri pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Maimun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat
izinkan saya menyampaikan sambutan mewakili manajemen Pupuk Iskandar Muda pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Imam Besar dan Imam Besar Masjid Al-Muntaha Tunku Haji Dr. Juher, yang terhormat Khatib Hari Raya Idul Fitri Tunku Haji Dr. Amri Fadli LCMA, Ketua BDI Al-Muntaha beserta seluruh panitia Ramadan dan Idul Fitri, yang kami muliakan seluruh keluarga besar PT Pupuk Iskandar Muda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Muntaha PIM dalam keadaan sehat dan bahagia. Selawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang saya hormati, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat ini telah kita lalui dengan berbagai amalan kebaikan dan kepedulian sosial. Alhamdulillah, selama Ramadan tahun ini PT Pupuk Iskandar Muda telah berupaya berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita melalui berbagai kegiatan sosial. Perusahaan telah menggelarkan program berbagi dengan anak yatim, melaksanakan safari Ramadan ke desa-desa sekitar, pembagian air mineral untuk kebutuhan rumah ibadah di desa lingkungan selama Ramadan, serta berkontribusi dalam kegiatan operasi sumbing bagi mereka yang membutuhkan. Semoga segala upaya ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, di hari yang fitri ini, mari kita jadikan momentum yang berharga untuk mempererat tali kebersamaan, memperkokoh rasa persaudaraan, dan meningkatkan semangat dalam bekerja dengan penuh keikhlasan. Sebagai insan PIM, kita dituntut untuk terus berpedoman pada nilai-nilai akhlak dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Integritas, profesionalisme, dan kerjasama yang baik harus senantiasa menjadi bagian dari keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kami juga berharap agar kebersamaan dan keharmonisan yang terjalin selama bulan Ramadan ini dapat terus kita pelihara dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan keikhlasan, insya Allah kita mampu memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, lingkungan, dan bangsa. Akhir kata, atas nama manajemen PT Pupuk Iskandar Muda, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Semoga kebahagiaan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Atas nama Dewan Direksi, Budi Santoso Syarif, Direktur Utama. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا استووا واعتدلوا أكملوا الصف الأول فالأول. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu annal birra la yabla wadh-dhanbu la yunsa wad-dayyanu la yamut i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas wa antum ta'lamun. Litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah solat Aidil Fitri yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah kita ucapkan atas nikmat besar daripada Allah kepada kita semua. Kita telah menyempurnakan 1 bulan penuh ibadah bulan suci Ramadan dengan kita berpuasa, kita melaksanakan solat qiyam, kita bersedekah dan segala bentuk amal kebaikan lainnya yang mungkin hanya Allah yang tahu yang pernah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita punya 2 pilihan ketika sudah selesai bulan Ramadan. Kita kembali kepada sedia kala atau kita menuju kepada titik yang tidak ada kembalinya. No returning point. Jadi tidak ada istilah kembali kepada titik awal. Kita menuju ke titik baru setelah ini. Bagi mereka yang memilih bahwa selesai bulan suci Ramadan, selesai kebaikan, selesai segala bentuk amal soleh, selesai segala bentuk daripada ibadah yang biasa dilakukan bulan suci Ramadan, maka dia akan balik lagi ke titik awal. Dia menjadi seperti sedia kala. Tapi kalau ada yang memilih untuk tidak ada kembali ke titik awal, bahwa kebaikan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan ini akan terus dipertahankan, akan terus dia investasikan, akan terus dia lanjutkan kepada yang lebih baik atau bahkan menjadikan ini adalah bagian titik baru daripada kehidupannya. Kita bisa memilih 2 hal ini. Tidak ada yang melarang, silakan pilih salah satunya, tapi konsekuensi semua kita akan tanggung. Dalam pertemuan kali ini, khutbah singkat ini, kami ingin menyampaikan ayat yang Allah firmankan setelah bulan Ramadan. Ayat yang Allah firmankan setelah ibadah puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini Allah firmankan setelah Allah menjelaskan kewajiban puasa, Allah jelaskan hukum-hukum bulan Ramadan. Setelah selesai kewajiban puasa, selesai hukum-hukum bulan suci Ramadan, Allah firmankan ayat ini. Yang kami ketika di awal membaca, mengkaji, mentadabburi Al-Quran, di awal kami pergi ke Kairo, kami mempertanyakan sendiri karena kurang ilmu, mempertanyakan apa korelasi ayat ini dengan ayat tentang bulan suci Ramadan, tentang puasa. Nampaknya
kontradiksi atau suatu hal yang tidak ada hubungannya, tidak ada relevannya. Dengarkan ayat ini, Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Janganlah kalian, sebahagian kalian, memakan harta sebahagian yang lain secara batil, secara ilegal, secara tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukami, dan kemudian kalian bawa lagi urusan harta ini kepada hakim agar kalian bisa memakan sebahagian daripada harta orang lain dengan dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Puasa adalah masa kita tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ya, setelah ibadah puasa, Allah katakan jangan kalian makan harta orang lain. Apa hubungan antara kita berpuasa bulan suci Ramadan dengan ibadah khusus dengan memakan harta orang lain setelah itu? Nampaknya pindah topik, pindah permasalahan. Ternyata tidak. Setelah kita mengkaji, ulama tafsir menjelaskan bahwa ini adalah korelasi sangat kuat, dan ini adalah bicara tentang setelah ibadah puasa, ini dia permasalahannya setelah itu. Ini masalah setelah ibadah puasa kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Umpamanya begini, bulan suci Ramadan, kita minum segelas air saat berpuasa di rumah kita, batal puasa ya. Yakin semua batal puasa. Sedangkan air yang kita minum itu air yang halal milik kita sendiri, bukan curian, bukan kita ambil. Tapi bulan Ramadan saat berpuasa, kita balik ke kantor, ambil uang kas kantor tanpa diketahui oleh orang, itu batal puasa tidak? Minum air di rumah 1 gelas, batal puasa? Jelas batal puasa. Kemudian balik ke kantor, ambil uang kas kantor tanpa diketahui orang, batal puasa? Nampaknya enggak langsung, enggak nampaknya. Mana lebih haram minum air punya sendiri di rumah dengan mengambil duit orang lain? Kenapa yang ini pasti batal, yang itu tidak? Enggak masuk akal. Makanya Allah ceritakan setelah masalah puasa tentang masalah ini nih, masalah makan harta orang. Kata Syekh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada orang tingkat imannya ketika dia puasa, minum air yang punya dia sendiri, sangat khawatir dia meminum seteguk air yang dia miliki di rumahnya demi menjaga puasanya. Tapi ada orang, dia berpuasa, dia makan banyak harta orang lain, tidak takut dia. Apakah ini normal, kata beliau? Tidak. Tidak normal orang berpuasa begitu. Minum segelas air membatalkan puasa kita, bisa diqadha nanti. Tapi makan harta orang lain itu membatalkan akhirat kita. Bukan puasa di dunia yang batal. Akhirat kita bisa batal memakan harta orang lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka hubungannya sekarang antara setelah kita berpuasa, seorang yang berpuasa itu dia memiliki kemampuan mengontrol dirinya, jangankan makan harta orang lain, harta saya sendiri saja tidak sembarangan saya makan. Dia sudah memiliki imunitas dalam tubuhnya, dalam dirinya. Dia bisa mengambil sebuah prinsip hidup, bahwa aku sudah merasakan bagaimana haus dan dahaga, bagaimana lapar dan susah di siang hari selama 1 bulan penuh bulan Ramadan. Dalam kondisi haus, lapar, susah begitu, jangankan makan harta orang, harta sendiri saja tidak aku makan, apalagi harta orang. Kalau Anda disogok, kalau ada yang ingin menyogok, memberikan harta haram kepada Anda bisa dengan lantang mengatakan bahwa aku sudah merasakan haus dahaga. Satu rumahku dari anak kecil sampai yang dewasa, sampai aku sekeluarga merasakan kepahitan dan bagaimana haus dahaga, aku tidak mati karena tidak makan. Semua aku hidup. Maka aku tidak akan takut kalau seandainya tidak mengambil harta haram yang engkau berikan. Orang yang berpuasa memiliki prinsip baru dalam masalah kehati-hatian makan harta orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya langsung Allah firmankan setelah hukum puasa itu semua selesai,
Langsung Allah firmankan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sebahagian kalian ini memakan harta orang lain sesama kalian secara batil, secara ilegal, secara tidak benar. Kata para ulama tafsir, ini kan masalah makan harta, Ustaz. Tapi kan ada harta yang nggak bisa dimakan. Berarti itu yang dilarang itu yang bisa dimakan saja. Ini banyak orang justru hartanya yang dia miliki secara tidak benar, secara korup dan yang lainnya itu nggak bisa dimakan. Kata para ulama tafsir bahwa larangan memakan sama dengan larangan untuk memiliki dan menguasai. Kok bisa? Itu sama dengan Allah berfirman, jangan kalian memiliki, jangan menguasai harta orang lain secara batil, secara ilegal. Kenapa demikian? Karena untuk makan harus dikuasai dulu, harus dimiliki dulu. Kalaupun nggak miliki, kuasai dulu walaupun secara tidak benar. Kalau memiliki secara sah, ya perlu proses. Nah, setelah itu dia kuasai, setelah itu dia makan. Ujungnya adalah makan. Di-convert bangunan, tanah, alat-alat kantor bisa di-convert menjadi makanan dengan dijual, tapi dimiliki dulu. Maka larangan untuk memakan, larangan untuk menguasai, larangan untuk memiliki, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu uniknya ayat ini Allah firmankan lagi, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Dan ada orang, Allah firmankan ini, dan unik ini difirmankan, kita pikir zaman dulu tidak ada seperti itu. Hanya zaman sekarang ada. Apa itu? Jangan bawa masalah harta itu kepada hakim untuk engkau melegalkan harta haram itu. Ada orang, dia mampu membawa masalah untuk memakan harta orang lain ini, untuk dia kuasai, dibawa kepada mahkamah, nanti dia sogok hakimnya supaya diketok palu jadi sah milik dia. Itu praktek udah difirmankan Allah sejak zaman dulu. Jangan kalian lakukan seperti itu. Melegalkan kepemilikan yang tidak sah, mau membawa kepada hakim, karena hakim bisa disogok. Itu teman saya, itu saya tahu hakim itu, kita punya link bagus. Maka lihat bagaimana kejadian negara kita yang bekerja di mahkamah agung, duitnya 1 rumah triliunan. Hasil dari apa itu? Sudah tertangkap, kita tahu. Allah udah kasih tahu sedari awal. Jangan bawa urusan masalah harta, engkau makan harta orang lain dengan dosa, bawa kepada hakim, kemudian engkau memakan dengan cara yang tidak benar secara dosa harta orang lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka ini poin penting setelah kita berpuasa. Kita mulai sensitif terhadap makan harta orang. Jangankan harta orang, harta sendiri juga sudah selektif. Ini halal saya makan atau tidak? Harta di rumah kita halal kita makan atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilaporkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada 1 biji tamar, biji kurma di atas tempat tidur beliau. Lalu beliau tanya ketika beliau mau makan, "Wahai Aisyah, apakah ini kurma dari zakat atau kurma ini adalah milik kita?" Sebelum beli itu di rumah ya, di rumah. Beliau tanya, ini punya zakat yang jatuh di sini atau punya kita yang bisa kita makan? Nabi selektif, walaupun yang di rumah. Setelah kita berpuasa, seorang mukmin memiliki kemampuan ini. Lalu setelahnya apa, saudaraku yang dimuliakan Allah? Suatu hari ketika kami di Masjid Al-Azhar, Kairo, Mesir, kami berguru kepada seorang Profesor Dr. Ahmad Thahar Rayyan, itu pakar fikih perbandingan. Beliau pakar mazhab Imam Malik abad ini. Jadi beliau ditanyakan oleh seorang murid tentang, "Wahai Syekh, bagaimana kami bertaubat daripada harta haram yang kalau harta haram itu sudah kami hasilkan sejak zaman dulu dan sekarang memang hidup dengan investasi harta haram. Udah nggak tahu lagi, memang hidupnya sudah dengan rumah dari harta haram, mobilnya harta haram, kemudian anaknya disekolahkan dengan investasi harta haram, terus terusnya. Bagaimana saya bertaubat dari kondisi harta haram yang sudah begitu?" Beliau dalam kesempatan itu menjawab, dan beliau tuliskan jawaban ini juga di dalam buku beliau, ya.
Beliau menukilkan, kami ingat menukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Jami' Ahkamil Quran tentang hukum bertaubat daripada harta haram dan caranya seperti apa. Kami bacakan ini supaya jelas. Kami dengarkan, kami sampaikan dari guru kami ini, dan langsung kami sampaikan yang dikutip oleh beliau, bagaimana cara bertaubat daripada harta haram, yang harta haram itu sudah bagian daripada hidup, sudah hidup dengan harta haram. Ada orang yang tingkat harta haramnya masih bisa dipilah, artinya bahwa dia tahu berapa persen ini tidak jelas harta ini. Ada orang yang 50-50, setengah haram, setengah halal punya dia. Ada orang yang memang investasi hidupnya dengan harta haram dimulai dari awal. Justru dia hari ini punya harta banyak karena dapat harta haram dari awal. Terus dia investasi itu semua. Bagaimana cara dia bertobat? Dengarkan saudaraku yang dimuliakan Allah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan, Inna sabilat taubah mimma biyadihi min amwalil haram. In kanat min riba falyaruddaha ala man arba alaihi wa yatlubuhu in lam yakun hadira. Kata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya ulama kita mengatakan cara bertaubat daripada harta haram, kalau dia seperti riba, hendaklah, kalau seorang mendapatkan harta haram dari riba. Riba kita tahu makna daripada riba, seorang berhutang kemudian dia disyaratkan supaya dikembalikan uang lebih daripada apa yang dihutangkan. Maka kalau seandainya dia dapat untung daripada harta riba tersebut, hendaklah dikembalikan kepada yang memiliki harta ini atau yang memberikannya sedari awal kepadanya. Kalau seandainya orang itu ada, fa in ayasa min wujudihi falyatasaddaq bidzalika anhu. Apabila tidak ada lagi orang tersebut yang memberikan harta riba kepadanya, ini kalau mau taubat, ini ceritanya kalau mau taubat. Kalau orangnya udah tidak ada lagi harta riba atau harta curian atau harta korupsi, terserah, itu sama saja. Harta curian, harta korupsi, hasil daripada menipu orang, ya, perdagangan yang tidak benar, investasi yang tidak betul, ya. Bagaimana? Maka falyatasaddaq, hendaklah dia menyedekahkan harta tersebut sebagai wakil daripada yang memilikinya secara asli. Dia dulu menipu orang, atau dia pernah ngambil harta riba, atau dia pernah korupsi. Kalau dia ingin taubat, kembalikan harta itu kepada yang pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak ada lagi dan tidak tahu di mana dia harus menjumpainya, sedekahkan harta itu yang diketahui tidak benar itu dengan sebagai wakil daripada yang memiliki itu. Ini sedekah punya orang itu, bukan sedekah dia, tapi sedekah orang itu. Wa in akhadha bidzulmin falyaf'al kadzalika fi amrin min dzulmihi. Apabila dia mengambil secara zalim harta orang lain dengan dia merampok dan yang lainnya, juga dilakukan hal yang sama, kata Imam Al-Qurtubi. Fa in iltabasa 'alail amr wa lam yadri kamil haram minal halal mimma biyadihi. Kemudian seksi yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, ini kalau ketahuan berapa dia ambil, tapi kalau tidak ketahuan berapa dia ambil, udah bercampur harta itu. Udah nggak bisa dipilah nih, udah bercampur harta itu. Iltabasa alaihi. Apa yang dia lakukan? Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, fa innahu yataharra qadra ma biyadihi mimma yajib alaihi raddahu. Maka hendaklah dia hati-hati untuk menentukan berapa kira-kira yang bisa dipastikan ini harta tidak jelas. Ini sudah bercampur ini. Tapi buat persentase. Ini yang tidak jelas dari harta saya ini ada berapa kira? Berapa persentasenya, berapa persen? 20%, 30%, 50%, ya. Falyataharra dzalik. Hendaklah dia berhati-hati daripada jumlah harta tersebut, hatta la yashukku anna ma yabqa qad khalasa lahu falyaruddahu ila min dzalika alladhi azala an yadihi ila man arifa mimman zalama aw arba alaihi. Sampai dia nanti yakin betul bahwa yang sisa harta bersama dengannya itu adalah harta halal yang dia hasilkan sendiri. Pisahkan kalaupun sudah bercampur. Usahakan untuk pisahkan dan kembalikan kepada yang memilikinya. Kalau diketahui orangnya, enggak diketahui, maka bersedekahlah harta tersebut atas nama orang yang kita ambil harta itu.
Fa in ayasa min wujudihi tasaddaqa bi anhu fa in ahatat al madhalim bi dhimmati wa alima annahu wajaba alaihi min dhalika ma la yutiq adahu abadan likathrati fataubatu an yuzila ma biyadihi ajma' imma ilal masakin wa imma ila fi salahil muslimin. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya hartanya itu banyak harta haram, bahkan dia hidup dengan harta haram, nggak bisa dipilah lagi nih, nggak bisa dipilah lagi, memang investasi awal dari harta haram. Bagaimana cara dia bertaubat? Cara dia bertaubat adalah dia infakkan harta tersebut semuanya, bukan lagi sebahagian, tapi dia infakkan semuanya itu kepada fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang miskin, atau hal-hal lain yang ada maslahat bagi umat Islam. Untuk buat jalan kah, buat jembatan kah, mau buat WC umum kah, pokoknya tidak dia miliki harta itu. Tidak boleh dia miliki harta itu. Kalau seandainya harta haram itu, dia sudah hidup dengan harta haram itu. Hatta la yabqa fi yadihi illa aqallu ma yujzi'uhu fi shalah minal libas. Ustaz, kalau begitu semuanya, yang sisanya adalah boleh dia sisakan, kata Imam Qurtubi, yaitu yang cukup untuk baju yang dia pakai menutupi auratnya untuk sholat. Itu kalau harta haram itu sudah hidup dia dengan harta haram. Cara taubat, infakkan harta itu semua, nggak boleh dimiliki lagi oleh dia. Yang tersisa hanya untuk, sebagian ulama lain mengatakan boleh sisa untuk dimakan oleh anaknya supaya tidak lapar. Hanya itu yang tersisa, supaya makan harta anaknya itu bisa makan sedikit dan cukup untuk baju dia dan tempat tinggal yang biasa saja, bukan yang mewah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terbayang tidak bagaimana sulit bertaubat kalau seandainya kita berinvestasi atau memiliki harta haram sedari awal. Sulit sekali untuk bertaubat. Makanya kata Nabi SAW, seseorang yang memiliki harta haram, apabila dia nanti ingin bertaubat, saudaraku yang dimuliakan Allah, itu sulit bagi dia. Kenapa? Yang terjadi nanti adalah, kalau dia tahan harta itu, tidak dia infakkan, tidak dia berikan kepada orang, ditahan harta itu, zadahu ilan nar, itu akan mempercepat, menyegerakan dia ke neraka. Kalau seandainya dia wariskan harta itu kepada anaknya, dia mewariskan dosa. Jadi ditahan akan bertambah dosa kita yang mengantarkan kita ke neraka. Persis seperti harga emas sekarang. Milik harga emas hari ini itu naik sendiri, terus naik, melonjak naiknya hari ini. Tahan harta haram, enggak diinfakkan, enggak juga dipakai, itu dosanya bertambah dengan sendirinya. Mau diwariskan nanti kepada anak, kita akan mewariskan dosa kepada anak kita, sedangkan kita di alam kubur. Maka sabilut taubah daripada harta haram itu adalah sebelum kita mati kita bertaubat, maka selesaikan harta itu tidak untuk kita miliki. Ustadz, harta itu saya tidak tahu orangnya lagi karena dikutip sedikit-sedikit dari orang dulu. Jadi orang jaga di jalan, dipalakin orang, ya. Kemudian juga mungkin kerja di kantor sebagai bendahara, itu mengambil harta orang, ya. Mengambil dan mensyaratkan kalau ngambil gaji harus ambil sekian, kalau tidak harus kasih sekian, kalau tidak maka akan dipersulit urusannya. Berbagai macam hal-hal yang dilakukan sekarang. Jadi broker yang tidak benar dan lain-lainnya, na'udzubillahi min dzalik. Hal ini kalau seandainya sudah kita miliki, selesaikan sebelum kita meninggal, bertaubat. Berikan itu kepada Baitul Mal. Kalau di Aceh sekarang Baitul Mal ada, berikan itu kepada Baitul Mal. Kalau seandainya tidak diberikan kepada Baitul Mal, takut orang Baitul Mal juga ngambil lagi, takut ambil juga dia lagi bagian daripada harta ini. Selesaikan sendiri harta ini kepada umat Islam, berikan kepada fakir miskin, atau buat projek-projek yang lain yang kita melihat sendiri harta ini sampai kepada yang diharapkan, yang diinginkan. Kalau itu tidak ketahuan siapa yang mengambilnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka di akhir daripada khutbah singkat ini kami ingatkan kepada hadis Nabi SAW yang Rasulullah bersabda, atadruna mal muflis?
Kalian tahu tidak, kata Nabi, siapa itu orang yang bangkrut? Muflis. Qalu al-muflisu minna man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami itu adalah yang dia itu tidak memiliki dirham, tidak memiliki juga properti, tidak memiliki harta. Ya. Qala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa zakat, bis salatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu yang muflis, kata Nabi, yang bankrupt daripada umatku hari kiamat itu adalah yang dia datang hari kiamat membawa solatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadha. Tapi dia datang hari kiamat itu, di samping dia membawa semua solat, zakat, puasanya itu, tapi dia datang juga, dia telah mencela si fulan, mencela orang lain, dan juga memfitnah orang lain. Wa akala mala hadha, dia telah memakan juga harta orang lain. Wa safaka dama hadha, dia juga telah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadha, dia memukul orang lain. Perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh semuanya. Fayu'ta hadha min hasanatih. Apa yang terjadi? Maka orang-orang yang dia fitnah, dia cela, dia makan hartanya, dia ambil harta daripadanya, maka kebaikan orang itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dia zalimi itu, kepada orang yang dia khianati itu, kepada orang yang dia cela itu. Kebaikan dari solatnya, puasanya, zakatnya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Na'udzubillahi min dzalik. Fa in faniyat hasanatuhu. Terus kalau seandainya kebaikannya sudah habis. Ini banyak orang yang dia makan hartanya, dia tipu, ya. Maka kebaikan dia diberikan oleh Allah kepada orang yang dia tipu itu. Apabila kebaikannya sudah habis, enggak ada stok lagi. Stok kebaikannya sudah selesai. Untuk menutupi dosanya terhadap orang, apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Apabila stok kebaikannya, pahala kebaikannya sudah habis, tetapi dosanya belum selesai dengan orang, belum dia selesaikan kezaliman terhadap orang lain itu, maka dosa-dosa orang tersebut diambil oleh Allah, maka ditimpakan kepada dia. La haula wala quwata illa billah. Kebaikan sudah habis stok, dosa bertambah. Itu bukan di dunia, di akhirat. Kalau di dunia masih pikir-pikir taubat nanti. Tapi kalau di akhirat ini terjadi, maka inilah kata Nabi bankrupt. Nampak banyak di depan bawa pahala, ujung-ujungnya ternyata banyak dosa, bukan banyak pahala. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka dia pun dilemparkan ke neraka karena dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita. Pada saat hari ini fitnah harta itu luar biasa dalam hidup kita. Fitnah harta itu kita merasa bahwa kalau seandainya penting dan perlu, apa salahnya? Ada orang yang dia ngambil harta orang lain atau harta secara tidak benar dan ilegal karena dia santing tad, perle tad, berhajat tad. Satu. Yang kedua, ada orang ngambil harta itu mumpung ada kesempatan walaupun dia tidak perlu. Ada orang yang lebih sulit lagi untuk menahan diri dari ada kesempatan yang ada, mumpung ada kesempatan. Maka saya ingatkan diri saya dan juga saudaraku sekalian, hari ini yang masuk di pemerintahan, rencana diangkat jadi ini jadi itu, udah berubah pemerintahan sekarang, udah akan ada rokernya. Ada kesempatan projek-projek yang tidak benar dalam pemerintahan. Akan ada dengan jabatan itu mengambil harta rakyat, bukan harta milik pribadi. Harta rakyat itu kalau diambil secara tidak benar, secara korupsi, maka itu harta haram yang sulit dikembalikan kemudian. Kalau kita bertaubat pada saat anak kita sudah memiliki dan menikmati harta itu, tidak akan mampu anak kita untuk kita kembalikan hidupnya. Dulu naik mobil, setelah ini enggak naik mobil, harus jalan kaki, enggak sanggup anak kita. Kita pun enggak tega bertaubat. Karena apa? Udah biasa anak kita hidup dengan kemewahan. Setelah itu harus bertaubat,
harta itu dikembalikan sulit saudaraku. Maka jadilah menjadi khadimul ummah, berkhidmahlah untuk ummah ketika kita di pemerintahan ataupun di mana saja. Orang mukmin itu orang yang paling amanah di dalam masalah harta. Al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa dimaihim, kata Nabi. Orang mukmin itu orang paling amanah dalam masalah harta dan masalah darah. Harta, kata Nabi. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta kalian, anak-anak kalian itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah daripada yang di bumi ini yang halal lagi baik. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يمون اعمل ما شئت كما تدين تدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم عليك باليهود صهاينة أجمعين اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب اهزم اليهود اليهود صهاينة ومن عاونهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم ارزق لنا صلاة في مسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم ارزق لنا صلاة في مسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد اليهود يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sekian, terima kasih. Selamat berhari raya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام
على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على